Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video pertama ini kita akan menganalisis data XRD menggunakan software yang bernama QualX. Nah, jadi pertama-tama saat teman-teman mendownload QualX ini, jangan lupa teman-teman download juga POW-COD-nya gitu. Nah, ini tuh merupakan COD database atau Crystallography Open Database. Ini tuh digunakan sebagai referensi data struktur kristal untuk membantu mengidentifikasi fase material dari hasil analisis XRD. Jadi, di dalam COD ini tuh terdapat informasi seperti posisi puncak, despacing, HKL, parameter kisi, dan juga struktur kristal dari berbagai senyawa gitu. Nah, oke, kita lanjut aja ke QualX-nya. Di sini, teman-teman perlu memasukkan COD database-nya terlebih dahulu, yaitu ke bagian search, kemudian database indexation. Nah, di sini kan belum ada ya, gitu. Nah, ini klik new. Lalu, misalkan teman-teman udah download nih COD-nya, gitu. Nah, teman-teman langsung masukin aja, ini open. Oke, nah kalau misalkan udah, ini kan ada selected-nya masih no. Ini klik dulu no-nya, kemudian select POW-COD. Nah, kalau misalkan udah ada yes gini, udah teman-teman berarti tinggal masukin data sampelnya gitu. Ini klik close aja. Langsung ke file, terus import diffraction data. Nah, di sini untuk data yang bisa dibaca oleh aplikasi QualX ini tuh ada .dat, .xy, .xye, rtv, .chief, terus ada .gda gitu. Jadi boleh pilih salah satu aja ya teman-teman. Kalau misalkan file sampelnya itu di luar dari data ini, teman-teman perlu ubah terlebih dahulu gitu. Karena yang bisa dibacanya hanya data itu aja. Nah, yaudah klik open. Kemudian di sini kita disuruh pilih set wavelength radiation gitu. Nah, kita pilihnya itu di CU. Kenapa CU? Karena pemilihan radiasi ini tuh merupakan sumber sinar X yang paling umum digunakan pada parameter pengukuran XRD gitu. Nah, jadi ini sudah sesuai dengan data difraksi yang dianalisis dan juga dapat memungkinkan pencocokan fasenya tuh lebih akurat gitu sama database yang tadi. Oke, kita klik OK aja. Kemudian setelah itu kita lakukan refinement-nya terlebih dahulu untuk grafiknya. Di sini kita pilih pattern, kemudian kita smoothing. Nah, ini tuh poin dan polinomial degree-nya tuh bisa diatur-atur. Yang penting ini nih, yang warna hijaunya tuh itu tuh udah sesuai sama puncaknya gitu tuh. Bisa diatur-atur aja ya teman-teman. Karena dirasa ini tuh udah cukup sesuai dan emang udah pas sama puncaknya, diklik OK aja. Lalu setelah itu kita balik lagi ke pattern dan juga ke peak search. Tujuannya untuk menganalisis data peaknya gitu. Nah, nanti bakal kelihatan nih ada garis-garis gitu. Nah, kalau di QualX ini tuh udah otomatis teman-teman penentuan peaknya gitu. Sebetulnya kita bisa sih manual, tapi seperti ini nih. Kita klik ke pattern lagi kalau misalkan mau manual, terus peak search option. Nah, itu artinya adalah ada 49 peak found. Jadi yang dipilih itu di sini ada 49 peak. Kemudian search intervalnya di sini dari mulai 3 ujung sininya, dari mulai 3 sampai ke 90. Di sininya 90 nih, di sini. Ini intervalnya. Kemudian ini tuh sebetulnya udah cukup bagus ya 49 peak tuh, karena emang peak found tuh harusnya ada di puluhan gitu. Ini tuh agar memudahkan pembacaan tiap puncaknya gitu. Tapi bisa diatur-atur lagi pakai ini nih, threshold on intensity sama sensitivity gitu. Ini bisa ya seperti ini gitu. Jadi pokoknya bisa diatur-atur aja gitu teman-teman, maunya peaknya tuh ada di
berapa gitu loh. Nah, ini di 20 cukup ya, jangan terlalu banyak gitu dan juga jangan terlalu sedikit. Berapa ya? 20 deh. Nah, abis itu klik OK. Nah, kalau udah kita mau tahu kan data ini tuh apa aja gitu, tinggal klik search, kemudian search match. Nah, udah langsung kita tahu di sini bahwa komponen ini itu zinc site dan juga formulanya tuh ZNO gitu. Nah, ini data FOM-nya sini tuh 0,84, ini tuh udah cukup bagus ya, tapi teman-teman bisa lebih baik lagi, itu bisa dapat 0,9 gitu. Sebenarnya data yang sama ini saya pernah dapat kalau nggak salah di sini ya. Nah, di sini cukup bagus nih datanya, FOM-nya di 0,9. Nah, teman-teman tuh bisa atur-atur tadi di bagian pemilihan apa sih peaknya gitu, biar bisa dapetin data yang mendekati 1 gitu. Nah, ini tuh ya pokoknya ini tuh sesuai dengan pengerjaan masing-masing aja sih teman-teman ya, kalau misalkan untuk nilai FOM-nya gitu. Yang pasti kalau misalkan yang paling tinggi berarti itu tuh menandakan bahwa itu merupakan struktur yang sudah sesuai gitu. Nah, kita bisa tahu datanya untuk despacing dan lainnya tuh di sini. Nah, kita bisa lihat tuh namanya zinc site, formulanya ZNO, kemudian bentuknya tuh heksagonal, terus di sini ada data A dan juga C-nya. Nah, kalau untuk heksagonal itu tuh data A dan B-nya tuh sama, jadi B-nya tuh tidak disebutkan gitu. Terus di sini ada nih kita dapetin data 2 theta, despacing, intensitas, HKL, dan ada apa lagi ya? Ini mult, jujur aku lupa ini apa. Terus pokoknya intinya di sini ada cold density juga bahkan. Nah, kalau misalkan di QualX ini kita tuh emang semudah itu gitu untuk mendapatkan data-data ini. Jadi kita cuma tinggal klik-klik aja, terus nanti untuk peaknya juga di otomatis dari aplikasinya gitu. Jadi relatif mudah. Tapi balik lagi di sini kita tidak ada data FWHM ya, yang tadi sempat saya singgung di video sebelumnya. Data FWHM itu tuh digunakan untuk nanti mencari ukuran kristalnya gitu. Makanya kita bisa ke aplikasi selanjutnya lagi gitu. Oke, untuk QualX itu saya cukupkan sampai di sini untuk analisisnya. Selanjutnya kita akan analisis menggunakan Powder X dan juga Powder X dan juga Match. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.